Hai teman-teman, selamat datang di ruang SGD. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya ya. Oke, kita lanjut ke step 2 ya. Jadi pada step 2 ini nanti kita akan membahas beberapa pertanyaan. Nah, untuk mempersingkat waktu, nanti setiap pertanyaan langsung kita jawab ya. Oke, pertanyaan pertama. Berapa BMI remaja di skenario dan bagaimana interpretasinya? Nah, kita lihat lagi skenario yang kemarin ya. Nah, di sini kita bisa highlight bahwa di skenario kemarin tuh tinggi badannya 150 cm, berat badannya 75 kg, dan pada saat tes darah ditemukan kolesterol dan gula darahnya tinggi, sehingga dokter akan mengatur diet dari perempuan ini bagaimana agar kolesterol dan gula darahnya turun. Oke, pertama kita bahas BMI-nya terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung BMI, rumusnya adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dikuadratkan. Nah, tinggi badannya harus dalam meter ya. Nah, kita hitung dari skenario, dapatkan 75 berat badannya dibagi 1,5 tinggi badannya dikuadratkan. Nah, didapatkan hasilnya adalah 33,33. Nah, jika kita lihat dari klasifikasi BMI, di sebelah kanan menurut WHO itu 33,33 itu masuk dalam klasifikasi obesitas kelas 1. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana proses yang dapat menjelaskan terjadinya kegemukan pada seorang? Sebelumnya kita bahas dulu. Jadi kegemukan itu dia dibedakan menjadi dua. Ada yang namanya overweight dan juga ada yang namanya obesitas. Nah, dimana kalau overweight itu adalah kondisi ketika seseorang itu memiliki status berat badan yang di atas standar. Nah, pada klasifikasi WHO tadi, overweight itu adalah 25 sampai 29,9 BMI-nya. Nah, overweight ini adalah keadaan kelebihan berat badan yang belum tentu berasal dari timbunan lemak, di mana kalau overweight itu bisa berasal dari otot, tulang, lemak, ataupun cairan tubuh. Nah, overweight ini biasanya terjadi pada atlet-atlet olahraga, di mana dia memang dituntut untuk memiliki tubuh yang besar. Tapi tubuh yang besar itu bukan karena adanya timbunan lemak yang banyak, tapi bisa karena ototnya yang besar, kemudian bisa juga karena tulangnya yang memang besar. Nah, dia memang overweight ini bisa dikategorikan sebagai pre-obesitas. Nah, kalau obesitas itu adalah kondisi ketika tubuh itu memiliki kelebihan lemak. Jadi yang menyebabkan obesitas ini adalah timbunan lemak itu. Nah, prinsip dasar terjadinya obesitas itu adalah konsumsi kalori atau kita namakan intake itu lebih besar dibandingkan dengan energi yang dikeluarkan atau kita sebut expenditure. Ini adalah prinsip dari obesitas, di mana intake itu lebih besar dari expenditure. Nah, ketika intake, khususnya glukosa, itu dia tinggi, sementara ATP kita, ATP yang digunakan dalam metabolisme tubuh itu dia sudah tercukupi, maka glukosa itu akan disimpan menjadi glikogen, baik di otot maupun di hati. Dimana kalau glikogen di otot, itu nanti akan digunakan untuk glikolisis di otot untuk pergerakan tulang. Nah, kalau di hati itu terjadi glikolisis untuk menjaga kadar glukosa darah. Nah, jika asupan bahan bakar metabolik ini selalu lebih besar daripada pengeluaran energi, maka kelebihan glukosa ini selain dia disimpan menjadi glikogen, dia juga bisa disimpan menjadi lipid, di mana lipid ini nanti akan disimpan di jaringan adiposa. Nah, ini yang akan menimbulkan terjadinya obesitas. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Bagaimana fase terjadinya homeostasis glukosa? Nah, jadi homeostasis glukosa itu dia penting ya. Jadi homeostasis glukosa itu dia adalah pengaturan bagaimana glukosa itu dia dipertahankan di dalam darah untuk bisa mencukupi kebutuhan ATP, terutama adalah ATP di otak, di mana otak itu hanya bisa metabolisme karbohidrat saja. Oke, kita bahas homeostasis glukosa dari grafik berikut ini. Jadi, homeostasis glukosa itu terdiri dari 5 fase. Nah, fase yang pertama adalah fase ketika 4 jam setelah makan, di mana glukosa darah itu sangat tinggi, dan dia tidak membutuhkan pemecahan dari senyawa-senyawa yang lain. Nah, kemudian pada fase yang kedua, itu glukosa darah sudah mulai turun, yaitu setelah 4 jam setelah makan. Nah, pada fase kedua ini mulai terjadi glikogenolisis, yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, kemudian pada fase ketiga itu sudah mulai
menurun glikogenolisisnya. Jadi cadangan glikogennya itu sudah mulai menipis sehingga nanti akan digantikan dengan proses gluconeogenesis. Dimana kalau gluconeogenesis itu adalah pembentukan glukosa dari senyawa-senyawa selain karbohidrat, bisa dari protein ataupun dari lemak. Nah, sebenarnya gluconeogenesis ini sudah mulai terjadi pada 4 jam setelah makan, tetapi dia kadarnya masih sedikit. Nah, dia akan terus meningkat gluconeogenesis ini sampai 32 jam setelah makan. Nah, pada fase ketiga ini, itu adalah sudah memasuki kondisi tubuh yang kelaparan, yaitu 16 jam setelah makan. Nah, kemudian pada fase keempat, itu sudah tidak terjadi yang namanya glikogenolisis. Jadi cadangan glikogennya sudah habis. Nah, pada fase keempat ini hanya terjadi gluconeogenesis. Jadi hanya mempertahankan glukosa dengan cara mengubah dari protein, dari lipid menjadi glukosa. Nah, makanya pada fase keempat dan kelima itu ada yang namanya benda keton. Jadi hasil dari metabolisme lipid itu adalah benda keton. Nah, itu juga bisa menjadi bahan untuk metabolisme di otak selain glukosa. Nah, pada fase kelima itu tadi juga hanya terjadi gluconeogenesis. Nah, sebenarnya batas dari kemampuan tubuh untuk melakukan mempertahankan glukosa darah itu sampai berapa hari itu tergantung dari kondisi tubuh masing-masing orang. Jadi kalau misal orangnya itu dia cadangannya banyak, dia terjadi obesitas dalam tubuhnya, maka dia mungkin bisa bertahan hingga 7 hari. Tetapi kalau semisal dari orangnya itu dia kurus, cadangannya sedikit, mungkin hanya 2-3 hari, itu sudah tidak cukup untuk memenuhi glukosa darahnya, dan itu bisa menyebabkan kematian. Oke, ke pertanyaan keempat. Bagaimana program penurunan berat badan dengan diet yang rasional? Bahas. Jadi dari prinsipnya dulu, prinsipnya tadi kan kalau dia obesitas itu kan intake-nya tinggi, tapi expenditure-nya rendah. Nah, makanya prinsip dari diet yang baik itu adalah mengurangi dari intake-nya dan meningkatkan dari pengeluaran energi atau expenditure-nya. Nah, kemudian ada beberapa prinsip nih di sini. Tujuannya yang rasional untuk seseorang bisa menurunkan berat badan itu adalah 10% dari berat badan dalam 6 bulan. Jadi misal awalnya itu 75 kilo, maka penurunan dalam 6 bulan yang rasional itu hanya 7,5 kg. Nah, atau bisa kita batasi dalam 0,5 sampai 1 kg berat badan per minggu. Jadi semisal ada seseorang yang diet ketat, nah kemudian dia mengalami penurunan berat badan hingga lebih dari 1 kg per minggu, maka itu sudah dikategorikan menjadi diet yang tidak rasional atau bisa menyebabkan kondisi yang tidak baik bagi tubuhnya sendiri. Nah, kemudian penurunan berat badan itu setiap 0,5 sampai 1 kg berat badan per minggu itu membutuhkan penurunan dari asupan kalori sebesar 500 sampai 1000 kilokalori per hari. Jadi untuk bisa menurunkan itu pasti dari makanan kita harus diturunkan sebesar 500 sampai 1000 kilokalori per hari untuk bisa menurunkan 0,5 sampai 1 kilo berat badan per minggu. Oke, jadi rumus kebutuhan kalori diet nih bisa kita hitung. Jadi kebutuhan kalori untuk laki-laki itu ada 25 dikali berat badan ideal. Nah, kalau perempuan itu 20 dikali berat badan ideal. Nah, gimana caranya mencari berat badan ideal? Nah, berat badan ideal itu bisa kita cari dengan rumus tinggi badan dikurangi 100 dikali 90%. Nah, nanti kita ambil average-nya dari berat badan ideal menuju berat badan yang obesitas. Jadi kita ambil tengah-tengahnya untuk kita bisa mendapatkan berat badan ideal. Nah, kemudian untuk asupan makronutriennya itu bisa kita bagi menjadi 3, di mana ada protein, lemak, dan karbohidrat. Nah, protein itu asupannya adalah 15% dari kalori total. Nanti kita hitung untuk kalori totalnya. Nah, untuk lemak itu tidak boleh lebih dari 30% dari kalori total. Nah, sedangkan karbohidrat itu adalah lebih dari 55% dari kalori total. Gitu. Jadi, walaupun diet itu tetap harus mengonsumsi karbohidrat. Nah, di mana 1 gram karbohidrat itu ada
menghasilkan 4 kilokalori, sedangkan 1 gram lemak itu menghasilkan 9 kilokalori, dan 1 gram protein menghasilkan 4 kilokalori. Kita hitung diet kalori untuk remaja di skenario ya. Kita hitung dari berat badan idealnya, itu 150 dari tinggi badannya dikurangi 100 dikali 90%, didapatkan hasilnya dalam 45 kg. Nah, untuk berat badan ideal itu bisa kita ambil average-nya, jadi 45 kg kita tambahkan dengan berat badan saat ini yaitu 75 kg, kita bagi 2 sehingga didapatkan average-nya adalah 60 kg. Nah, ini untuk target berat badan ideal dari si remaja tersebut. Nah, untuk kita menghitung kebutuhan kalori, karena ini perempuan, maka 20 kita kalikan average-nya tadi adalah 60. Maka kita dapatkan kebutuhan kalori per harinya adalah 1200 kilokalori. Nah, nanti 1200 kilokalori ini kita bagi menjadi tiga makronutrien penting dalam tubuh, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Untuk protein tadi harus 15%, maka 15% dari 1200 adalah 180 kilokalori. Nah, karena tadi 1 gram protein itu adalah 4 kilokalori, maka 180 kilokalori kita bagi 4 menjadi 45 gram protein. Ini satu hari. Kemudian lemak begitu juga, kita kalikan 25%, karena tadi lemak rumusnya itu tidak boleh lebih dari 30%, sehingga kita pakai 25%. Dari 1200 dapatkan 300 kilokalori. Sehingga lemak di sini setiap harinya kita hanya bisa mengonsumsi 34 gram. Kemudian karbohidrat itu tadi harus lebih dari 55%, sehingga kita hitung di sini menggunakan 60% dikali 1200, sehingga didapatkan 720 kilokalori. Maka setiap harinya kita hanya bisa mengonsumsi 180 gram, karena 720 dibagi 4. Oke, jadi ini untuk perhitungan diet kalori sesuai dengan skenario. Oke, jadi segini aja untuk video kali ini. Nanti untuk metabolisme karbohidrat secara lengkap kita bahas di video selanjutnya ya. Thank you for watching.